Nah, saya full DBF. Gimana caranya tahu kalau adik itu udah cukup minum ASI-nya? Halo Mama Papa, ketemu lagi sama saya Nurse Almira. Di sini kita mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain sama para mama di kelas ASI Mastery. Selain itu, buat kamu yang juga pengen tanya-tanya soal ASI, MPASI, boleh banget ya, nanti tulis aja di kolom komentar. Next video kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nurse, selain dari telat pumping, apa sih hal yang bisa membuat suplai ASI itu jadi turun? Soalnya tiba-tiba ASI saya jadi turun nih. Ayo, menurut Mama sama Papa apa nih kira-kira yang bikin produksi ASI itu jadi turun tiba-tiba? Biasanya sih nggak ada yang tiba-tiba nih Mama Papa. Bisa jadi yang pertama itu karena tadi jadwal pumping. Jadi kita memang harus konsisten sama jadwal pumpingnya. Apalagi kalau Mama nih bekerja atau mama yang apping. Jadi jadwalnya ini harus rutin tiap 2 sampai 3 jam sekali. Selain itu yang bisa mempengaruhi lainnya adalah asupan. Biasanya buat para mama yang bekerja kadang kita suka lupa ya buat minum. Nah, minum ini penting banget karena ASI itu adalah cairan, maka minum mama harus tercukupi minimal dalam sehari 3 sampai 4 liter atau mama bisa minum 1 sampai 2 gelas sebelum dan sesudah pumping atau menyusui. Faktor lainnya bisa juga karena faktor kelelahan, stres. Biasanya ini juga bisa nih mah menghambat hormon oksitosin yang akhirnya aliran ASInya tuh jadi nggak lancar dan bikin produksi ASInya jadi seret. Jadi coba buat lebih rileks dulu sebelum mulai DBF atau pumping biar mama lebih nyaman. Yang terakhir, kalau mama ini pumping jangan lupa kita harus rutin ganti apa? Yaps, betul banget, spare partnya harus rutin diganti ya mama. Karena kalau nggak diganti-ganti biasanya daya hisapnya tuh jadi menurun dan jadi nggak efektif lagi buat ngosongin payudaranya mama. Oke, kita jawab pertanyaan yang kedua ya Mama Papa. Pagi Nurse, mau tanya, saya pumping tiap 2 jam dapat 60 mili. Jadi kalau di total selama 6 jam bisa dapat 180 mili. Terus saya pernah skip pumping sampai 7 jam dan bisa dapat juga sama 180 mili. Kalau per 6 jam terus suplai ASInya jadi turun nggak ya Nurse? Soalnya kan sama aja hasilnya. Gimana? Menurut Mama Papa gimana? Yap, betul banget. Ini tuh kenikmatan sesaat doang sebenarnya mah. Jadi kalau misalnya kita tunda atau misalnya kita ada skip pumping, hasilnya tuh memang jadi lebih banyak atau bahkan sama kayak biasanya mama rutin pumping. Tapi yang hilang adalah permintaan ke payudara. Jadi nggak ada tuh permintaan yang rutin sehingga payudara tuh akan ngerasa kayak gini. Oh, kayaknya emang nggak butuh ASI banyak lagi deh sekarang. Berarti kita turunin aja. Nah, ini yang biasanya bikin ASI tiba-tiba drop atau turun. Dan akhirnya jadi apa? Jadi seret bener ASInya. Jadi mungkin di awal-awal doang nih 1-2 hari bisa dapat segitu. Tapi makin sering diulang biasanya makin sedikit hasilnya nih mama. Jadi baiknya tetap konsisten sama jadwal ya mama. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nurse, kalau puting lecet itu amannya diobatin pakai apa ya? Ada yang tahu? Pertama, kita bisa oles ASI mah, karena dalam ASI itu yang bisa langsung membantu proses penyembuhan lukanya mamah di puting. Dan yang kedua, benerin posisi sama pelekatannya, karena kalau posisi sama pelekatannya nih nggak pas, nggak sesuai, nah biasanya malah bikin lecet. Terus kalau mama pumping, lihat lagi ukuran corongnya udah sesuai belum sih? Ukur dulu diameter putingnya berapa, terus mama sesuaikan sama ukuran corongnya biar nggak buat lecet di sekitar puting dan areola. Nah, selain ASI, mama bisa menggunakan nipple cream. Biasanya nipple cream yang dianjurkan itu yang mengandung lanolin. Ada juga yang bisa mengandung aloe vera atau minyak zaitun, itu juga boleh. Nah, mama bisa coba. Biasanya sebelum mulai DBF atau pumping kita oles ASI, di akhir kita bisa oles nipple cream ini. Masuk ke pertanyaan yang keempat. Nurse, bayiku baru usia 27 hari, tapi suplai ASIku tuh cuma 60 mili aja. Gimana cara ningkatinya ya Nurse? Saya full pumping. Gimana nih mama papa?
Yaps, betul banget kayak yang udah aku ulang-ulang dari tadi, rutin sama jadwal pumpingnya. Terutama buat mama yang epping, 2-3 jam sekali itu baiknya tetap rutin minimal 8 kali dalam sehari. Jangan sampai frekuensinya kurang atau jaraknya terlalu jauh karena bisa membuat produksi ASI itu jadi turun. Karena rangsangannya ini hanya dari alat pumping, maka mama harus punya alat pumping yang cocok, nyaman dan bisa ngosongin payudaranya mama. Jangan lupa buat ukur diameter putingnya, sesuaiin, coba merek lain, mungkin ada merek lain yang bisa lebih nyaman di mama. Dan karena usianya masih 27 hari, saran aku belajar DBF lagi mama, karena hisapan bayi itu adalah hisapan yang terbaik yang mampu ngosongin payudaranya mama. Mama juga bisa coba untuk rutin skin to skin sama si kecil. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya mama papa. Nurse, saya full DBF, gimana caranya tahu kalau adik itu udah cukup minum ASI-nya? Gimana? Oke, biasanya yang bisa kita lihat pertama, lihat tanda kenyang si kecil. Apa sih tanda kenyang si kecil ini? Pertama, dia ngelepasin sendiri payudaranya mama, habis itu tenang atau nggak rewel atau tidur dan minta nenen lagi, minta DBF lagi 1-3 jam kemudian. Dengan syarat juga posisi pelekatannya udah sesuai, mama dengar suara adik menelan gelek-geleknya. Oh, berarti dia sudah dapat nih ASI yang cukup. Ditambah kita lihat tanda kecukupan ASI. Dilihat dari gimana frekuensi pipisnya. Biasanya minimal pipis normalnya lebih dari 6 kali atau minimal 6 kali dalam sehari. Warnanya kuning jernih. Nah, kalau dehidrasi atau minumnya kurang, biasanya pipisnya warnanya jadi pekat, orange atau kemerahan. Atau bahkan nggak pipis selama lebih dari 6 jam. Nah, kalau ada tanda ini berarti dia nggak dapet cukup nih ASINya mama. Dan yang paling penting kita perlu rutin untuk kontrol atau ke posyandu nih buat lihat gimana kenaikan berat badannya, panjang badannya untuk memastikan sudah cukup ASI yang diminum oleh si kecil. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Nurse, aku belakangan ini banyak makan daun katuk dan ASI aku jadi agak kehijauan, tapi lumayan meningkat nih suplainya. Aman gak ya nurse? Ini aman banget ya mama, karena warna dari ASI itu bisa dipengaruhi juga dari makanan yang kita konsumsi, gimana kondisinya mama. Bahkan kalau mama konsumsi obat-obatan atau misalnya buah-buahan yang warnanya ungu, kadang juga bisa bikin agak kemerahan. Jadi ini normal banget, gak apa-apa tetap dilanjutin, dan daun katuk ini memang terbukti bisa naikin suplai ASI mah, jadi boleh rutin. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Nurse, maaf izin bertanya nih, kalau payudaranya terasa berat, tapi ketika dipumping kok hasilnya sedikit ya? Apakah ada sumbatan di payudaranya nurse? Tapi perah tangan tuh ASINya masih mancur-mancur, gimana nih mah? Yaps, betul. Itu artinya di payudara mama tuh ASINya banyak. Tapi si alat pumpingnya nih yang belum bisa narik ASINya. Karena yang aku bilang sebelumnya juga, alat pumping itu cocok-cocokan. Jadi mama harus cari yang cocok, yang nyaman, yang bisa ngosongin payudaranya mama. Jadi boleh coba merek lain, dan jangan lupa untuk kita pastikan ukuran corongnya itu sesuai. Mama ukur dulu diameter putingnya mama. Nanti hasil pengukurannya mama bisa tambah 2-4 mm. Nah, ini biasanya ukuran corong yang pas. Jadi sesuaikan ukuran corongnya, cari alat pumping yang nyaman. Biasanya kalau ketemu alat pumping yang cocok, dia akan jauh lebih ngosongin. Dan kalaupun misalnya udah nemu nyaman tapi kurang kosong banget nih, mama bisa lanjutin dengan perah ASINya pakai tangan. Dan buat mama yang seneng banget marmet atau perah ASI pakai tangan, biasanya itu lebih enak loh mah, karena dia lebih ngosongin, tapi kekurangannya tangan kita pegel sih. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Nurse, gimana sih ciri-ciri ukuran corong yang kurang sesuai pada puting kita? Nah, gini mah, jadi biasanya ukuran corong yang pas itu biasanya dia fit. Fit ini jadi nggak terlalu mepet sama dinding corongnya, tapi nggak terlalu longgar juga. Jadi kalau mama perhatikan ketika mama lagi pumping, kalau putingnya itu sampai bergesekan sama dinding-dinding corongnya, artinya corongnya ini kekecilan.
Tapi kalau misalnya mama pumping ternyata putingnya, areolanya sampai masuk ke ujung tunnelnya, berarti kebesaran nih. Nah, kita perlu cari yang sesuai terus nyaman. Kalau kekecilan itu pasti rasanya sakit, bisa bikin lecet di puting dan di areola. Kebesaran pun juga sama, biasanya rasanya sakit terutama di sekitar areola itu bisa membekas. Kalau udah rutin atau udah keseringan, kita tetap paksain kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Dan efek selanjutnya biasanya kurang ngosongin payudaranya mah. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nurse mau tanya, kalau ASI di botol habis diminum tapi nggak habis, apakah bisa diminumin lagi? Kalau bisa jangka waktunya berapa lama ya maksimal? Hayo, gimana nih mah? Yaps, betul. Kalau memang ASINya sudah dihangatkan atau sudah diminum sama si kecil, tahannya hanya 2 jam. Nah, kalau lewat dari 2 jam, nggak boleh disimpan lagi, sebaiknya dibuang. Kita ganti sama ASI perah yang baru. Jadi nggak direkomendasikan untuk memberikan ASI perah lagi yang udah lebih dari 2 jam tadi. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Untuk ningkatin suplai ASI, apakah perlu tiap hari pijat laktasi, Nas? Gimana nih mama? Kalau harus bayar pijat laktasi terus, tiap hari boncos ya mah? Nah, sebenarnya mungkin yang bisa mama lakukan adalah melakukan bra gimnastik sebelum mama DBF atau pumping. Biasanya ini membantu. Dan kalau ada papa, di sini peran papa penting banget untuk melakukan pijat oksitosin. Biasanya ini lebih bermanfaat loh ma, dan akan melancarkan aliran ASINya. Ada bonding juga antara mama sama papa. Jadi mama ngerasa disayang nih sama papa. Boleh rutin dilakukan. Biasanya ini bantu ningkatin suplai ASINya mah. Oke, kalau gitu itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan para mama di kelas. Buat kamu yang pengen tanya-tanya lebih jauh seputar ASI, MPASI, bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar. Next video akan kita bahas ya mama papa. Sampai ketemu di video selanjutnya.